Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau ngobrolin soal apa aja sih kesalahan yang sering dilakukan oleh investor ketika membaca laporan keuangan. Nah, banyak nih teman-teman subscriber yang request kok tolong dong bahas apa aja sih kesalahan yang biasanya dilakukan investor ketika membaca laporan keuangan. Dan ini memang yang sering kali saya temuin juga nih teman-teman di investor, terutama investor yang masih pemula. Nah, oleh karena itu di video ini saya akan bahas mengenai apa aja kesalahan yang sering dilakukan investor pemula supaya kamu juga nggak ikut mengulanginya. Stay tune terus di video ini. Oke, kita langsung bahas. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan oleh investor adalah terlalu berpatokan pada laba bersih atau net profit. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling common, yang paling umum dilakukan oleh para investor pemula. Nah, mereka biasanya beranggapan bahwa laba bersih atau net profit ini menjadi satu-satunya patokan dalam menganalisa apakah perusahaan ini kinerjanya bagus atau tidak. Nah, saya kasih tahu sesuatu di sini. Saya setuju bahwa ketika kita berinvestasi, kita ingin berinvestasi di perusahaan yang menghasilkan laba bersih secara positif, dan kalau bisa laba bersihnya juga bertumbuh. Nah, tapi yang sering kali dilakukan oleh teman-teman investor yang masih pemula adalah hanya menjadikan laba bersih ini sebagai satu-satunya acuan. Nah, memang kalau kita lihat di media massa juga banyak teman-teman wartawan yang hanya menyoroti bagian laba bersihnya saja. Misalkan laba bersih perusahaan A naik 10% atau laba bersih perusahaan B turun 15% seperti itu. Dan kalau misalkan kita mendengar kata-kata laba bersih naik, maka yang ada di otak kita biasanya, oh perusahaan ini bagus. Kemudian kalau laba bersih turun berarti perusahaan ini jelek. Padahal tidak selalu demikian. Ada kalanya perusahaan menghasilkan laba bersih yang positif bukan berarti perusahaan tersebut lebih baik. Ya, karena bisa jadi sebenarnya kenaikan laba bersih itu bukan dari aktivitas operasionalnya. Contoh, ada perusahaan yang laba bersihnya bisa meningkat karena penjualan aset. Ada perusahaan yang laba bersihnya bisa meningkat karena selisih kurs saja. Atau ada juga yang misalkan dari revaluasi aset tetap. Jadi ada banyak hal. Nah, yang kita perlu pahami di sini adalah kita harus ensure atau harus memastikan bahwa kenaikan laba bersih tadi apakah disebabkan oleh aktivitas operasional atau tidak. Nah, itu poin yang lebih penting menurut saya. Jadi kalau kita hanya fokus pada angka di dalam laba bersih saja, bisa saja kita nggak tahu di mana atau dari mana laba bersih tersebut berasal. Padahal tadi penting untuk kita tahu dari mana laba bersih tersebut berasal supaya kita tidak bias dalam menilai perusahaan. Yang kedua adalah saya sering menjumpai nih bahwa banyak investor tidak membaca secara detail angka-angka di dalam laporan keuangan. Jadi banyak teman-teman investor yang masih pemula mungkin karena keterbatasan waktu hanya melihat komponen-komponen besar di dalam laporan keuangan. Ya, salah satu yang paling sering diperhatikan tadi hanya laba bersih saja. Padahal kita perlu memahami mengenai bagaimana hubungan antara satu komponen di dalam sebuah laporan dengan komponen lainnya. Ya, contoh misalkan kita perlu memahami bahwa kalau misalkan angka-angka di dalam income statement perlu kita bandingkan juga dengan angka di dalam cash flow statement atau laporan arus kas. Ya, supaya kita bisa melihat nih apakah pengakuan secara accounting atau secara akuntansi ini sejalan atau tidak dengan pencetakan arus kas di dalam perusahaan. Karena bisa aja nih, misalkan perusahaan A menghasilkan keuntungan atau laba bersih sebesar 100 miliar. Akan tetapi di saat yang bersamaan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan tuh malah negatif 50 miliar misalkan. Nah, ini kan satu hal yang kontradiktif. Nah, kita perlu memahami nih hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, contoh lainnya lagi nih, misalkan kita melihat di dalam balance sheet angka kas dan setara kas perusahaan meningkat. Wah, kita senang nih sebagai pemegang sahamnya, wah jumlah kasnya meningkat nih. Tapi ternyata kita tidak memahami bahwa posisi kas yang lebih besar tadi ternyata adalah
hasil dari penerbitan hutang, bukan dari aktivitas operasional. Tentu kan ini akan menciptakan sebuah misleading ya, ketika kita menginterpretasi kenaikan kas dan setara kasnya. Nah, jadi memang antara income statement, kemudian balance sheet, dan juga statement of cash flow, ini punya keterkaitan nih satu sama lain, teman-teman. Ya, jadi yang saya ingin katakan di sini adalah kita sebagai investor perlu memahami hubungan antara income statement, balance sheet, dan cash flow statement ya, supaya apa? Supaya kita bisa merangkai cerita dan menganalisa sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Nah, saya sering mengatakan nih bahwa ketika kita menganalisa laporan keuangan, kita perlu berpikir sebagai atau sudut pandang sebagai seorang pebisnis. Karena membeli saham artinya kita kan membeli bagian dari bisnis perusahaan tersebut. Jadi penting untuk kita memahami alur cerita di belakangnya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mau belajar lebih detail lagi mengenai analisa laporan keuangan, ya, bagaimana sih kita secara lebih detail, secara lebih kritis menghadapi atau membaca laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa ikut Stock Market Mastery yang akan kita adakan di bulan November 2021 nanti. Di dalam Stock Market Mastery kita akan belajar mulai dari analisa makro, analisa sektoral, analisa kualitatif, menilai manajemen, menilai kompetisi bisnis, dan juga kita juga akan membahas yaitu analisa laporan keuangan juga ya, mulai dari basic sampai dengan level advance ya, termasuk di dalamnya kita akan membahas manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan ya, kita juga akan menghitung nilai intrinsik dan juga portfolio management. Untuk informasi lebih detail mengenai Stock Market Mastery, kamu bisa klik link di kolom deskripsi. Nah, kesalahan ketiga yang sering saya perhatikan ketika investor membaca laporan keuangan adalah time frame analisanya yang terlalu pendek. Ya, jadi banyak investor yang menganalisa laporan keuangan tahun ini hanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun sebelumnya. Contoh misalkan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Memang nggak sepenuhnya salah, tapi tidak memberikan kita sebagai investor gambaran yang lebih komprehensif. Apalagi kalau misalkan kita bandingkannya dengan tahun 2020, di mana ya kita tahu tahun 2020 adalah tahun di mana hampir semua bisnis mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Jika kita menganalisa dengan time frame yang terlalu pendek, ini bisa menimbulkan bias. Karena kita tidak bisa memahami apa yang terjadi di dalam perusahaan secara lebih detail. Saran saya, teman-teman coba gunakan time frame untuk menganalisa laporan keuangan setidaknya itu 5 tahun terakhir. Ya, syukur-syukur bisa 10 tahun. Ya, supaya kita bisa menganalisa apa yang terjadi di dalam perusahaan, apa yang menyebabkan kinerjanya meningkat, apa yang menyebabkan kinerjanya menurun, dan lain sebagainya. Nah, kesalahan keempat yang sering dilakukan investor adalah tidak membaca CALK atau catatan kaki atas laporan keuangan. Catatan kaki dalam laporan keuangan ini penting banget, teman-teman, karena catatan kaki atas laporan keuangan ini membuat kita sebagai investor itu mengetahui dari mana angka-angka di dalam laporan pada halaman yang di awal atau summary-nya itu berasal. Ya, contoh, kalau di halaman awal atau di summary dari laporan keuangan kita tahu bahwa misalkan penjualan atau omset perusahaan meningkat ya 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya misalkan. Tapi apakah kita sudah tahu dari mana pendapatan perusahaan berasal? Ya, dari lini bisnis mana, dari geografisnya di mana, kemana perusahaan menjual sebagian besar produk dan jasanya. Kemudian lini bisnis mana yang paling profitable? Apakah semua lini bisnisnya profitable atau jangan-jangan ada satu lini bisnis yang tidak profitable? Nah, pertanyaan yang saya ajukan tadi itu bisa didapatkan di CALK-nya tadi atau catatan atas laporan keuangannya. Kemudian contoh lain misalkan, oh ada piutang ya sebesar misalkan 100 miliar rupiah. Nah, kita cuma tahu misalkan, oh piutangnya naik atau piutangnya turun dibandingkan dengan tahun lalu kalau membaca dari summary-nya. Ya, padahal di dalam catatan kaki laporan keuangan kita bisa tahu nih, oh dari piutang 100 miliar, berapa banyak nih yang piutangnya adalah piutang lancar. Nah, berapa banyak
piutangnya yang berpotensi tidak tertagih. Nah, itu kita bisa dapatkan di catatan kaki laporan keuangan ya. Jadi saran saya teman-teman juga jangan lupakan yang namanya catatan kaki atas laporan keuangan. Oke, itu tadi pembahasan mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh investor dalam menganalisa laporan keuangan. Ya, semoga video ini bisa membantu kamu untuk lebih membuka wawasan mengenai apa aja sih kesalahan yang sering dilakukan investor dan kamu tidak perlu mengulanginya lagi. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting juga, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!